Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum bersama kita akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat anugerah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di pagi hari yang penuh akan sukacita dan syukur ini, kami akan memulai seluruh tugas tanggung jawab kami. Tetapi sebelumnya kami ingin mendasari setiap langkah kami dengan terang firman Allah. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga firman ini bukan sebatas kami dengar, tapi kami lakukan segera dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Demi Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Sang Firman yang hidup, inilah doa, syukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sabar. S-A-B-A-R. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, penderitaan adalah salah satu hal yang ditakuti dan bahkan berusaha untuk dihindari oleh semua orang. Tetapi, apakah itu realistis? Apakah kita bisa menghindari penderitaan? Apakah penderitaan itu bisa terelakkan? Adakah kemampuan kita selama kita masih hidup di dunia ini untuk menghindari dari yang namanya penderitaan? Bagaimana caranya? Pada dasarnya kunci untuk menghadapi penderitaan, bukan menghindari atau mengelakkan penderitaan, adalah sabar, Ibu, Bapak, Saudara. Di zaman modern ini, kebanyakan dari kita sudah tidak tahu sebenarnya apa artinya sabar. Karena semua serba instan. Kalau dulu orang masak makanan butuh 4-5 jam karena keterbatasan alat, sekarang kita hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Dengan cara yang berbeda, dengan alat yang berbeda, waktu yang jauh lebih cepat. Dulu kalau kita mau mencari informasi, saya masih mengingat dengan buku tebal, kita mencari nomor telepon orang-orang penting ataupun tempat-tempat penting yang ada di Jakarta ini harus menggunakan buku tebal. Sekarang Ibu, Bapak, Saudara, dan saya hanya tinggal mengeluarkan HP, mengetik keperluan kita, semua sudah terbuka di depan mata kita. Semua seolah-olah instan, sudah tersedia dengan cepat dan tepat. Dengan keadaan seperti itu, serba cepat, serba instan, kebanyakan kita hilang makna dari arti bersabar. Ibu, Bapak, Saudara, dan saya menjadi sulit untuk bersabar. Tetapi firman Tuhan kita hari ini berkata bahwa kita ini harus bersabar. Yakobus memberikan pesan terhadap para jemaat Kristen pada saat itu untuk dapat bertahan sekalipun mereka hidup dalam penderitaan. Dengan cara mereka sabar dan tabah dalam menghadapi tantangan dan penderitaan dalam setiap keadaan hidup mereka. Karena apa? Karena janji Tuhan bagi setiap umatnya yang mampu untuk bersabar adalah penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Janji Tuhan kepada mereka yang mampu sabar dan tabah dalam menghadapi setiap kesulitan hidup akan menghasilkan sukacita, bahkan damai sejahtera. Sebab di dunia yang dikelilingi dengan kehidupan yang serba instan ini sebenarnya memang membuat kita kehilangan arti dari kata sabar. Kita cenderung ingin segera cepat, kita cenderung ingin segera selesai, tapi mungkin caranya tidak tepat. Kita cenderung ingin selesai secepat-cepatnya, tetapi ternyata yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu, penderitaan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menjadi tidak sabar. Padahal Ibu, Bapak, Saudara, dan saya dalam setiap penderitaan, dalam setiap kesulitan hidup, sabar dan tabah yang bisa kita lakukan itu karena kita bersuka cita
karena Tuhan ada bersama dengan kita. Walaupun pada zaman itu Yakobus memberikan kekuatan bagi jemaat pada saat itu karena mereka memang ada dalam penderitaan, tidak mudah bagi mereka untuk menerima apa yang diperkatakan oleh Yakobus, apa yang diberitakan dan diarahkan oleh Yakobus. Memang tidak ada manusia yang mau menderita. Tidak ada manusia yang nyaman hidup dalam keadaan kesulitan. Tidak ada manusia yang nyaman hidup dalam penderitaan. Kalau perlu secepat-cepatnya penderitaan itu berakhir. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita dan pengalaman perjalanan kita bersama dengan Tuhan yang begitu hebat, yang kita melihat dengan nyata bagaimana Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam setiap masalah. Kita punya sebuah pengharapan yang besar. Dan pengharapan yang besar itu akan menghasilkan kesabaran yang besar juga dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita percaya bahwa penderitaan memang tidak bisa terelakkan. Penderitaan memang tidak bisa dihindar. Tetapi penderitaan memang harus dihadapi. Tapi bukan dihadapi sendirian. Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak akan pernah sendirian. Kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau saat ini kita ada di dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam ujian, dalam pergumulan hidup yang begitu berat, maka bersabarlah, tabahlah. Karena setiap proses kehidupan yang kita lewati, kita tidak bisa melewatinya dengan sungut-sungut. Tapi kita harus melewatinya dengan sukacita dan syukur. Apa yang kita sukacitakan dalam keadaan yang menderita? Apa yang kita syukuri dalam keadaan ketika kita memang menderita? Yang kita sukacitakan dan kita syukuri adalah bagaimana Allah ada bersama dengan kita dalam setiap keadaan. Sehingga kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya percaya, kalau Allah ada di pihak kita dalam segala keadaan, kalau Allah dengan penyertaannya selalu melingkupi kita, apalagi yang kita kurang? Apalagi yang kita butuhkan? Semua tersedia. Semua tercukupi. Maka bersabarlah Bapak, Ibu, Saudara. Tabahlah. Dalam setiap penderitaan, memang kita tidak pernah sendirian. Tuhan memampukan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini. Firman yang semakin menguatkan langkah hidup kami, sekalipun hidup ini kami jalani dengan keadaan yang tidak selalu baik-baik saja. Kami tahu dalam setiap penderitaan dan pergumulan hidup yang kami hadapi, ada Tuhan bersama dengan kami. Sehingga biarkanlah pengenalan kami akan Tuhan, kebersamaan kami bersama dengan Tuhan, dan pengalaman hidup kami bersama dengan gandengan tangan Tuhan, menghasilkan sebuah kesabaran dan ketabahan yang hebat dalam hidup kami. Kami tidak mau bersungut-sungut, tapi biarkanlah dalam setiap penderitaan ini kami mampu memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dalam setiap hidup kami ada tangan Allah yang mampu menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan atas firman ini. Kalau sebentar kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Biarkanlah firman ini menjadi teladan dan penuntun dalam setiap langkah hidup kami. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa kami naikkan syukur kami, dan kami berikan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Ku mau bersorak bagimu.